Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kardoyo selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Mikro 2 dan juga Ibu Tuti selaku dosen pengampu Ekonomi Mikro 2. Baiklah teman-teman, di sini kami akan memaparkan materi terkait dengan permintaan faktor produksi. Namun sebelumnya perkenalkan, nama saya Imelda Agnesia dengan NIM 71014221164. Kemudian ada rekan saya. Perkenalkan, nama saya Rina Safitri dengan NIM 71014221178. Perkenalkan, nama saya Kartika Chandra Kirana dengan NIM 71014222191. Perkenalkan, nama saya Alvito Prakasana dengan NIM 7101422. Oke, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu tentang pentingnya analisis penentuan harga faktor, di mana yang pertama ada pengalokasian faktor produksi dan yang kedua ada penentuan pendapatan faktor-faktor produksi dan distribusi pendapatan. Yang pertama yaitu pengalokasian faktor produksi. Pentingnya pengalokasian faktor produksi yang efisien di dalam perekonomian rasanya sangat penting untuk dipahami karena keuntungan sebuah perusahaan dan ada kala survival perusahaan tergantung kepada kemampuan perusahaan menggunakan faktor-faktor produksi secara efisien. Dalam hal ini sangat membantu menentukan cara terbaik untuk mengalokasikan faktor produksi seperti tanah, tenaga kerja, dan modal. Pengalokasian yang efisien akan memaksimalkan produksi dan pertumbuhan ekonomi. Semisal itu contohnya ada faktor produksi tanah, yang pertama itu adalah lahan pertanian. Apabila dialokasikan sesuai kebutuhan, maka hasil pertanian akan meningkat dan dapat mengurangi kelangkaan pangan serta dapat meningkatkan pendapatan petani. Kemudian yang kedua yaitu penentuan pendapatan faktor-faktor produksi dan distribusi pendapatan. Dalam analisis ini juga sangat penting dan dalam analisis ini dapat memahami bagaimana pendapatan dibagi antara pemilik faktor produksi, yaitu ada upah, keuntungan, bunga, dan juga sewa, serta bagaimana distribusi pendapatan dalam masyarakat. Pendapatan yang diperoleh masing-masing produksi tergantung dengan harga dan jumlah masing-masing faktor produksi yang digunakan, dan dengan demikian di dalam suatu perusahaan hasil penjualannya merupakan jumlah dari seluruh pendapatan faktor-faktor produksi yang digunakan. Sebagai contohnya yaitu besarnya pendapatan produksi, besarnya pendapatan sewa itu tergantung kepada luasnya tanah dan juga bangunan yang disewakan dan besarnya sewa yang diterima dari per unit tanah dan bangunan. Maka dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwasanya analisis mengenai permintaan faktor-faktor produksi bukan saja menjelaskan permintaan atau penentuan harga-harga faktor produksi, tetapi juga menjelaskan tentang pendapatan dari masing-masing produksi dan distribusi pendapatan ke berbagai jenis faktor produksi. Kurang lebihnya seperti itu dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Baiklah, selanjutnya ada teori produktivitas marginal. Jadi perlu diketahui teman-teman bahwasanya tujuan dari seorang pengusaha atau produsen yaitu memaksimalkan atau memaksimumkan keuntungan. Ia akan menggunakan suatu faktor produksinya sampai pada titik keuntungan maksimum. Nah, masalahnya di sini yaitu pada keadaan seperti apakah keuntungan maksimum dapat dicapai. Jadi, keuntungan maksimum tersebut dapat dicapai apabila biaya produksi tambahan yang dibayarkan kepada faktor produksi itu sama dengan hasil penjualan tambahan yang diperoleh dari faktor produksi tambahan yang diciptakan oleh faktor produksi tersebut. Kemudian ada menentukan jumlah faktor produksi yang digunakan. Nah, di sini sebagai contoh teman-teman, apabila seorang produsen sedang mempertimbangkan untuk menggunakan satu unit tambahan faktor produksi tertentu, katakanlah yaitu tenaga kerja. Nah, untuk melaksanakannya, ia harus mengeluarkan biaya produksi, itu katakanlah gaji sebesar 10.000. Apa yang akan dilakukan oleh seorang produsen sekiranya produksi tambahan yang diciptakan tenaga kerja akan menambah hasil penjualan sebanyak 8.000, 10.000, atau bahkan 14.000. Nah, seandainya produsen memperoleh hasil penjualan tambahan itu 8.000, maka keuntungan produsen akan menurun dan ia akan membatalkan keputusannya. Dan jika hasil penjualan tambahan 14.000, maka keuntungan akan bertambah sebesar 4.000 dan akan menyebabkan produsen menggunakan tambahan faktor produksi tersebut. Namun, di sini apabila produsen memperoleh hasil penjualan tambahan sebesar 10.000, maka produsen dapat memilih membatalkannya atau meneruskan keputusannya. Nah, pada kondisi seperti inilah teman-teman, produsen telah mencapai keuntungan yang maksimal. Kemudian, next, bisa di next. Nah, kemudian ada permisalan teori permintaan terhadap faktor produksi. Ini ada 3 ya teman-teman. Yang pertama yaitu perusahaan menjual barang dalam pasar persaingan sempurna, harga barang tidak berubah walau jumlah yang dijual berbeda. Kemudian yang kedua, hanya satu saja faktor produksi yang jumlah penggunaannya dapat berubah-ubah, misalnya yaitu di sini tenaga kerja. Kemudian yang ketiga ada perusahaan membeli faktor produksi yang dapat mengalami perubahan itu dalam pasar faktor produksi yang bersifat persaingan sempurna. Mungkin itu dari saya, nanti materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, lanjut saja. Sini saya akan menerangkan tentang tabel hubungan antara banyaknya faktor produksi yang digunakan dengan tambahan hasil penjualan dihubungkan pada tabel. Bisa diperhatikan ya teman-teman, pada tabel pertama yaitu merupakan faktor produksi berupa tenaga kerja. Untuk tenaga kerja sendiri ini fleksibel ya teman-teman, bisa bertambah sesuai dengan keperluan jumlah produksinya. Untuk yang kedua ada kolom produksi fisik total atau TPP. Pada kolom ini merupakan jumlah hasil yang dihasilkan oleh tenaga kerja. Semakin banyak tenaga kerja, maka unit yang dihasilkan juga semakin banyak. Seperti pada kolom untuk yang nomor 1, bahwa tenaga kerja 1 bisa menghasilkan 24 unit. Jika kita menambah tenaga kerja baru lagi sebesar 2 atau 3, maka jumlah produksinya juga akan menambah. Untuk kolom yang ketiga yaitu produksi fisik marginal atau MPP. Pada MPP ini diperoleh dari TPP bawah dikurang dengan TPP atas, yaitu apabila satu tenaga kerja dapat menghasilkan 24 unit, maka tenaga kerja kedua akan menghasilkan lebih banyak yaitu 45. Jadi 45 unit dikurang dengan 24 unit didapat MPP sebesar 21 unit dan seterusnya. Untuk kolom keempat yaitu tentang harga barang. Harga
harga barang ini kita dimisalkan sebanyak 5.000 per unitnya ya teman-teman. Jadi untuk seterusnya tabel kelima mengenai harga penjualan produksi total. Harga penjualan produksi total ini diperoleh dari TPP dikali P. Contohnya pada TPP tenaga kerja 1 sebesar 24 unit dikali dengan harga barang yaitu 5.000, maka diperoleh 120.000. Untuk tenaga kerja 2 sebesar 45 unit dikali dengan 5.000 ditemukan hasil TRP-nya 225.000. Untuk tabel di sini ada kesalahan ya teman-teman. Yang benar itu 225.000. Dan seterusnya seperti itu. Rumusnya TPP kali P. Untuk tabel yang terakhir membahas tentang hasil penjualan produksi marginal atau MRP. MRP ini diperoleh dari MPP dikali P. Contohnya pada tenaga kerja 1 produksinya 24 dikali dengan 5.000 yaitu hasilnya 120.000. Untuk tenaga kerja 2 produksi fisik marginalnya diperoleh 21 unit dikali 5.000 maka hasilnya 105 dan seterusnya. Next. Selanjutnya kita akan membahas tentang kurva TPP dan kurva MPP. Bisa diperhatikan pada kurva TPP. Kurva TPP ini diperoleh dari kolom 1 dan 2 pada tabel yang kita bahas sebelumnya. Dan dapat dilihat bahwa hukum hasil yang semakin berkurang mempengaruhi fungsi produksi. Pengaruhnya dapat dilihat dari bentuk kurvanya ya teman-teman. Yang kenaikannya semakin lama semakin menonjol. Keadaan ini menggambarkan penambahan tenaga kerja terus-menerus akan menambah produksi. Tetapi penambahan tersebut semakin lama akan semakin mengecil. Lebih lengkapnya kita lihat pada kurva sebelahnya yaitu kurva MPP. Kurva MPP ini diperoleh dari kolom ketiga pada tabel yang telah kita bahas sebelumnya, yaitu menunjukkan bentuk kurva yang menurun atau menggambarkan bahwa tenaga kerja yang ditambahkan kemampuan produksinya lebih rendah daripada tenaga kerja sebelumnya. Untuk materi selanjutnya akan diterangkan oleh teman saya. Oke, lanjut ya pada kurva MRP. Kurva Marginal Revenue Product adalah tambahan pendapatan atau penerimaan yang diperoleh oleh perusahaan akibat menggunakan satu input tambahan faktor produksi yaitu tenaga kerja. Kurva ini berdasarkan pada tabel yang disajikan sebelumnya, yaitu tentu angka-angka tersebut dicari menggunakan rumus MRP. Rumus MRP yaitu MPP dikali P, seperti yang sudah terlihat pada tabel, maka langsung dapat dibuat kurvanya dengan memindahkan angka yang ada di tabel. Untuk bentuk kurva dari kurva ini menggambarkan hasil penjualan produksi marginal. Bentuk kurva MRP itu tampak mengalami kenaikan terlebih dahulu, lalu selanjutnya mengalami penurunan. Ini berdasarkan teori The Law of Diminishing Return dari David Ricardo, menyatakan jika perusahaan hanya menambah satu faktor produksi, yaitu tenaga kerja, dan mempertahankan lainnya tetap sama, hal ini akan menyebabkan penurunan keuntungan. Bisa dilihat pada kurva di sini ya, dari jumlah buruh yang pertama itu kan jumlahnya banyak ya, terus lama-kelamaan malah jadi turun gitu. Itu sesuai dengan hukum The Law of Diminishing Return. Oke, lanjut pada penentuan jumlah faktor produksi yang digunakan. Kurva penentuan jumlah faktor produksi yang digunakan ini ditinjau dari sudut pandang penggunaan faktor produksi, yaitu tenaga kerja ya. Seorang produsen akan memaksimalkan keuntungan yang diperolehnya dengan hasil penjualan produk marginal itu sama
sama hasilnya dengan harga faktor atau MRP, di mana W itu merupakan harga faktor atau MCF. Nah, pada tabel sebelumnya kan bisa digambarkan di sini ya, yang MRP ini kan sama kayak kurva-kurva sebelumnya. Bisa langsung ditarik kurvanya. Nah, perumpamaan di dalam kurva ini dengan upah kerja, upah tenaga kerja sebesar 30.000, maka dapat ditarik garis itu bertemu di titik E. Ini dengan jumlah 7 pekerja, lalu upahnya 30.000, maka perpotongan antara MRP dengan MCF itu pada titik E itu disebut dengan keuntungan maksimal yang diperoleh oleh suatu produsen. Seperti itu, teman-teman. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin itu saja pemaparan materi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.